Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safera Nur Hikmah dengan NPM 2140606048, lokal A1 Bimbingan dan Konseling Universitas Borneo Tarakan angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Islam dan wilayah perbatasan. Dan permasalahan yang saya angkat adalah sengketa di wilayah perbatasan. Berikut ini merupakan pengertian dari wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan batas terluar dari suatu negara yang merupakan garis imajiner yang memisahkan negara satu dengan negara lainnya, baik dari darat, laut, atau udara yang harus diatur melalui perjanjian. Di wilayah perbatasan seringkali terjadi konflik antar negara. Salah satunya yang sering terjadi adalah masalah sengketa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sengketa. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Dan secara umum, sengketa ialah masalah kepemilikan antar dua pihak yang terjadi karena kedua pihak mengklaim kepemilikan atas sesuatu. Penyebab terjadinya sengketa itu beragam. Yang pertama bisa karena proses sertifikasi tanah yang kurang jelas. Yang kedua, lahan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga mudah diklaim oleh negara lain atau pihak lainnya. Dan yang ketiga, adanya kelalaian lain yang menyebabkan terjadinya tidak tertib terhadap administrasi. Salah satu contoh pulau yang terkena sengketa dan terlepas dari Indonesia adalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Dua pulau ini dulunya merupakan milik Indonesia dan sekarang beralih menjadi milik Malaysia. Kemenangan Malaysia karena berdasarkan pertimbangan efektiviti, yaitu pemerintah Inggris atau penjajah Malaysia telah melakukan tindak administratif secara nyata berupa penerbitan ordonasi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930 dan operasi Mercusuar sejak 1960. Berikut ini beberapa solusi penyelesaian sengketa. Yang pertama itu adalah jalur perdamaian atau al-sulh. Al-sulh merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhirnya sebuah perselisihan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 mengatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Penyelesaian sengketa secara damai dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114 yang mengatakan, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf al-Muzani. Mendamaikan dua muslim yang berselisih itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yang kedua adalah jalur proses peradilan atau al-qadla. Menurut Al-Quran dan hadis Nabi, proses penyelesaian sengketa melalui peradilan dapat dilakukan melalui pembuktian fakta hukum dan perdamaian. Pembuktian fakta hukum dilakukan untuk meyakinkan hakim, yaitu dengan cara mengajukan alat bukti yang kuat.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.